Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang mengembangkan strategi pembelajaran. Adapun yang kami bahas dalam video ini adalah sebagai berikut. Sebelum membahas materi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Putri Khofifah Rambe dengan NIM 0305222036. Yang kedua, Azra Sabrina dengan NIM 0305222041. Dan yang terakhir, Bulan Naisa Bila dengan NIM 0305222050. Kita akan bahas materi mengenai makna strategi pembelajaran dan teori belajar. Yang pertama kita akan bahas mengenai makna strategi pembelajaran dulu nih. Pengertian strategi pembelajaran secara umum adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Strategi pembelajaran juga bisa diartikan sebagai serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Keterlibatan siswa atau learning engagement merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan siswa dalam menempuh tujuan pembelajaran. Seorang perancang dan program pembelajaran harus mampu menentukan strategi pembelajaran yang dapat melibatkan siswa dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. Agar dapat menghasilkan program dan produk pembelajaran yang efektif dan efisien, diperlukan adanya penerapan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana kegiatan yang digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran mencakup urutan tujuan pembelajaran khusus dan aktivitas-aktivitas yang mengarah pada tercapaian tujuan pembelajaran umum. Di samping itu, istilah strategi pembelajaran juga meliputi cara pengelompokan siswa, penggunaan media, dan sistem penyampaian materi pelajaran. Pada umumnya, aktivitas pembelajaran mencakup sequence atau urutan kegiatan, yaitu yang pertama, melakukan aktivitas pra-pembelajaran, yang kedua, menyajikan isi atau materi pelajaran, yang ketiga, melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran, yang keempat, melakukan penilaian terhadap hasil belajar, yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran lanjutan. Kita akan masuk pada teori belajar. Teori belajar merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan tentang bagaimana individu memperoleh, memproses, dan menyimpan pengetahuan selama berlangsungnya proses belajar. Secara umum terdapat 4 teori belajar yang telah dikenal secara luas, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitivistik, teori belajar humanistik, dan teori belajar konstruktivistik. Nah, keempat teori belajar ini tuh memiliki fokus dan pandangan yang berbeda tentang bagaimana proses belajar berlangsung. Yang pertama kita akan bahas mengenai teori belajar behavioristik. Behavioristik merupakan teori belajar yang menjelaskan tentang peranan faktor eksternal dan dampaknya terhadap perubahan perilaku yang terjadi dalam diri seseorang. Belajar dapat dianggap efektif apabila individu yang melakukan proses belajar mampu memperlihatkan sebuah perilaku baru yang sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, kita akan bahas mengenai teori belajar kognitivistik. Teori belajar kognitivistik berpandangan bahwa belajar merupakan proses mental aktif yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Yang mengemukakan bahwa teori belajar kognitivistik merupakan pendekatan umum yang memandang belajar sebagai proses mental aktif yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh, mengingat, dan menggunakan informasi dan pengetahuan. Kutipan itu diambil dari Anita. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik menggunakan pendekatan motivasi yang berfokus pada kebebasan personal, menentukan pilihan, determinasi diri, dan pertumbuhan individu. Teori belajar humanistik berpandangan bahwa peristiwa belajar yang ada saat ini lebih banyak berfokus pada aspek kognitif semata, sementara aspek afektif dan aspek psikomotor menjadi sangat terabaikan. Yang keempat, kita akan masuk pada teori belajar konstruktivistik.
Teori belajar konstruktivistik menyatakan bahwa siswa pada hakikatnya merupakan individu aktif dalam membangun pengetahuan. Menurut Mustafa, teori konstruktivisme memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya. Artinya apa? Belajar dalam pandangan konstruktivisme betul-betul menjadi usaha aktif individu dalam mengonstruksi makna tentang sesuatu yang dipelajari. Proses belajar merupakan upaya yang dilakukan individu dalam membangun koneksi antara pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru dipelajari. Proses koneksi tersebut dilakukan melalui proses interaksi antara siswa dengan sumber belajar. Penerapan teori belajar konstruktivistik dalam program pembelajaran menekankan pada perlunya interaksi atau dialog antara siswa dengan sumber belajar secara intensif yang memungkinkan berlangsungnya konstruksi pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Dalam perencanaan program pembelajaran sangat penting agar proses belajar mengajar tersebut bisa berjalan dengan optimal dan siswa benar-benar mendapatkan manfaatnya. Menurut seorang ahli bernama M. David Merrill, ada 5 prinsip utama yang bisa menjadi pedoman dalam merancang program pembelajaran yang efektif. Prinsip-prinsip ini fokus pada bagaimana kita bisa melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran dan bagaimana mereka bisa menerapkan pengetahuan yang didapat dalam kehidupan nyata. Prinsip yang pertama, pembelajaran berpusat pada masalah atau sering disebut dengan problem-centered learning. Prinsip ini menekankan pentingnya mengaitkan materi pelajaran dengan situasi yang relevan dan menantang. Dengan begitu, siswa bisa melihat bagaimana pengetahuan yang mereka pelajari dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang kedua, aktivasi pengetahuan sebelumnya atau activation of previous knowledge. Prinsip ini menyatakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif ketika pengetahuan yang sudah ada pada siswa diaktifkan dan dijadikan dasar untuk mempelajari pengetahuan baru. Jadi, sebelum memperkenalkan konsep baru, penting untuk mengingatkan kembali kepada siswa tentang apa yang sudah dipelajari sebelumnya, agar pembelajaran menjadi lancar dan efektif. Lalu yang ketiga, demonstrasi pengetahuan baru atau demonstration of new knowledge. Prinsip ini menyatakan bahwa pembelajaran akan jauh lebih efektif ketika pengetahuan atau keterampilan baru didemonstrasikan kepada siswa. Demonstrasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan contoh visualisasi atau simulasi yang relevan dengan materi yang diajarkan. Kemudian yang keempat, aplikasi pengetahuan baru atau application of new knowledge. Prinsip ini sangat penting dalam pembelajaran. Setelah siswa mempelajari materi baru, mereka harus diberi kesempatan untuk menerapkannya dalam situasi yang relevan dengan kehidupan nyata. Cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui latihan, tugas, atau proyek. Kemudian prinsip yang terakhir, yang kelima, integrasi pengetahuan ke dalam dunia siswa. Pembelajaran akan jauh lebih efektif ketika pengetahuan baru yang dipelajari siswa dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Siswa perlu didorong untuk menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan pengalaman pribadi mereka sendiri dan menerapkannya dalam situasi yang relevan. Ini bisa dilakukan melalui refleksi, diskusi, atau penerapan kreatif dari keterampilan yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Nah, dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi siswa. Mereka tidak hanya memahami teori saja, tetapi mereka juga dapat mengaitkan pengetahuan ke dalam kehidupan nyata mereka. Nah, itulah tadi 5 prinsip pembelajaran menurut Merrill yang dapat dijadikan pedoman sebagai mengembangkan strategi pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu komponen strategi pembelajaran, yaitu sistem penyampaian atau delivery system. Apa itu delivery system? Menurut Gairdner dan Briggs tahun 1979, delivery system adalah semua komponen yang diperlukan agar sistem pembelajaran bisa sesuai dengan yang direncanakan.
Pemilihan delivery system harus mempertimbangkan beberapa faktor penting, yaitu yang pertama, sistem harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan. Yang kedua, memahami kebutuhan dan preferensi peserta didik agar kita bisa memilih sistem mana yang lebih efektif untuk pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memastikan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi sistem tersebut. Apakah sumber daya tersebut tersedia dan cukup memadai? Nah, terdapat langkah-langkah sebelum memilih delivery system yang tepat. Langkah yang pertama itu kita tetapkan dulu tujuan pembelajarannya secara jelas dan spesifik. Kemudian langkah kedua, kita pahami karakter siswa seperti gaya belajar mereka, kebutuhan mereka, dan keterbatasan mereka. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi sumber daya yang tersedia seperti teknologinya, waktunya, dan anggaran. Kemudian langkah keempat, mempertimbangkan konteks pembelajaran termasuk lingkungan dan budaya yang ada di suatu pendidikan tersebut. Kemudian yang kelima, memilih media dan teknologi yang sesuai untuk menyampaikan materi. Keenam, sebelum kita implementasi, kita lakukan uji coba dulu nih untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kemudian yang terakhir itu setelah implementasi, kita kumpulkan umpan balik dari siswa dan instruktur untuk mengevaluasi efektivitas sistem delivery system tersebut. 9 langkah model pembelajaran yang dikembangkan oleh Robert M. Gagne, yaitu yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Nah, yang pertama itu dengan menyajikan informasi atau pengetahuan baru kepada siswa. Yang kedua dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang daya pikir siswa. Kemudian yang ketiga dapat dengan memberikan sebuah kompetisi agar siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Langkah kedua yaitu dengan memberikan informasi tentang tujuan pembelajaran khusus. Nah, hal ini itu perlu banget dilakukan oleh seorang pendidik agar dapat memotivasi siswa dalam proses pembelajaran dan memberikan gambaran tentang apa yang diharapkan oleh seorang guru dari proses pembelajaran siswa. Yang ketiga yaitu dengan membangkitkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Di sini itu guru dapat mengajak siswa untuk mengingat kembali mengenai konsep atau materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Langkah keempat yaitu dengan menyajikan isi atau materi pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan materi pembelajaran yaitu penggunaan kosakata yang dapat dimengerti atau yang mudah untuk dimengerti oleh siswa. Memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Penggunaan media yang variatif agar siswa lebih tertarik dengan materi pembelajaran yang disajikan. Langkah kelima yaitu dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswa. Bimbingan belajar ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu melakukan pembelajaran secara bertahap. Kemudian yang kedua dengan cara memberikan atau menggunakan metode yang bervariasi dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu dengan memberikan contoh mengenai konsep pembelajaran yang diajarkan. Langkah keenam yaitu dengan memberikan latihan. Nah, latihan di sini dapat berupa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Langkah ketujuh yaitu dengan memberikan umpan balik. Nah, umpan balik ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan ini siswa itu dapat mengetahui hasil belajar yang telah ia lakukan. Langkah ke-8 yaitu dengan menilai hasil belajar. Nah, menilai hasil belajar ini dilakukan dengan cara mengajukan tes atau penilaian kepada siswa. Langkah ke-9 itu dengan cara meningkatkan retensi dan transfer pembelajaran atau transfer pengetahuan. Nah, retensi ini dapat ditingkatkan melalui latihan yang dilakukan secara berulang kali dengan menggunakan prinsip yang dipelajari dalam konteks yang berbeda. Nah, dari ke-9 langkah yang telah dikemukakan oleh Robert M. Gagne ini, itu dapat dipandang sebagai fasilitas dalam proses pembelajaran siswa demi mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai strategi pembelajaran Dick, Carly, dan Carly. Strategi pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick, Carly, dan Carly ini mengemukakan bahwasanya terdapat 5 komponen penting yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu aktivitas pra-pembelajaran. Nah, dalam aktivitas pra-pembelajaran ini terdapat 3 faktor penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu memotivasi siswa, yang kedua yaitu memberikan informasi tentang isi atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga dengan memicu munculnya pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu penyajian isi atau materi pembelajaran. Nah, penyajian isi atau materi pembelajaran ini dapat dilakukan secara bertahap kepada siswa dan dapat dilakukan dengan cara memberikan contoh-contoh sehingga siswa ini dapat mudah memahami materi yang akan diajarkan.
Kemudian yang ketiga yaitu dengan melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian yang keempat yaitu dengan melakukan penilaian. Kemudian yang terakhir yaitu dengan melakukan aktivitas lanjutan. Nah, di sini itu siswa diberi kesempatan untuk berlatih atau menerapkan pengetahuan yang telah dipelajarinya dengan keterampilan-keterampilan secara kontekstual yang dapat dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari.